Doakan saja yang terbaik. Karena intinya kan kemarin juga hanya bukan panggilan juga undangan, wawancara dan klarifikasinya biasa. Pak Fena tadi ini kan terkait dengan Atala ya sebagai anak nomor 2. Pak Fena sendiri menyikapinya dengan dia untuk yang berapa ya 2 kali ya berurusan dengan kayak gini gitu. Sebagai ibu seperti apa nih? Nah itu Abi sekarang jawab. Dari ibunya, Tapi kan sekarang kan udah ada Abi. Memang komitmennya gitu ya. Ya, jadi kebetulan tanggung jawab sudah ada di saya gitu loh. Apapun itu mungkin kalau dulu Atala berurusan dengan polisian itu kan belum ada saya. Tapi begitu ada saya ya sekarang menjadi tanggung jawab saya. Sekarang dan kedepannya. Ya. Apa yang membuat Bu Fena yakin banget semua harus dihandle dengan Abi katanya gitu kan? Kan tugasnya seorang kepala rumah tangga dan tugasnya seorang suami dan tugasnya seorang bapak ya harus seperti itu. Dari Bu Fena sendiri ada curhatan dari sang ibu gitu kan harus seperti apa karena dia kan yang melahirkan, ada membesarkan lah pada saat itu mungkin. Ya kalau sekarang udah ada Abi Ferry, tentunya Abi Ferry udah paham ya. Ya. Kalau di situasi kayak gini, mesti bagaimana tindakannya, Harus berbuat bagaimana apa. ya, bagaimana dia harus menjadi garda terdepan di keluarga ya. Karena kalau misalkan aku semua yang tackle, apa bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang kan gitu. Itu harus ada pembagian tugas ya. Memang pembagian tugas ini nggak perlu aku yang atur karena sekali lagi ya bersyukur ya meskipun Abi Ferry ini usianya 6 tahun lebih muda, aku juga termasuk nggak nyangka rasa sacrifice ya sama kasih sayangnya Abi terhadap anak-anakku tuh memang ya alhamdulillah aku sudah lihat buktinya ya karena aku nggak pernah meminta sesungguhnya. Ini memang pure dari Abi yang ingin menjadi garda terdepannya Atala gitu kan. Jadi saya bilang sama Mena nih udah kamu tenang, apapun itu biar Abi yang hadapi. tapi merasa sebagai orang tua merasa dimanfaatin terus nggak anaknya karena anaknya nih yang punya nama gitu kan tapi lagi-lagi nama besarnya dia selalu disangkut-sangkutin sama pengen banget Kalau soal itu saya selalu bilang dari kemarin juga bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah ini kasus internal keluarganya Shena gitu loh. Jadi Atala ini kan orang luar gitu loh. Dan tidak pernah Atala ini selalu saya bilang bukan anak yang seperti itu yang membawa pengaruh buruk kepada teman-temannya atau mengajak kepada siapapun atau anak siapapun, tidak pernah. Karena saya tahu banget pergaulannya Atala itu bukan seperti itu. Makanya saya kemarin juga bilang bahwa apalagi akhir-akhir ini Atala tuh sangat, saya tahu banget kesibukannya dia. Kayak hari ini juga dia lagi kerja beberapa endorse. Terus dari kemarin juga kesibukannya dia yang super juga sama seperti kakak juga. Tapi di satu sisi dia harus juga ikut sibuk ngurusin pernikahan saya dengan Fena. Tapi alhamdulillahnya di setiap kesibukannya itu dia selalu menyempatkan ibadah sama saya. Dan itu yang selalu saya tekankan, apapun Atala itu mulai sekarang kamu banyak-banyak sholat, terus mendekatkan diri sama Allah. Dan saya lihat Atala ini sangat antusias ya dan sangat kalau di mall jalan sama saya, lah yuk kita sholat, ayo. Gitu. Jadi nggak susah lagi ya. Nah, alhamdulillah ya itu. Karena punya teman untuk ngobrol kan. Karena Abi ini memang alhamdulillah sih mungkin dia kalau cara ngebawain nama Atala tuh kayak temen ya. Jadi dari awal saya awal memposisikan diri, saya selalu bilang sama kakak juga kemarin, saya bilang saya nggak akan pernah berusaha untuk menggantikan saya nih sebagai posisi papa kamu gitu loh. Jadi ibaratnya anggap saya sebagai orang tua, sahabat, teman. Jadi kamu bisa curhat apapun. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa kalian bisa mengandalkan saya sebagai garis terdepan kalau ada masalah apapun. Karena sosok Atala tuh anak yang seperti apa? Ini apa segala macam, terus buat tiktokan gitu. Tapi kalau Atala nih ke siapapun baik memang anaknya. Ke siapapun baik gitu loh. Saya selalu bilang Atala nih you have a big heart gitu loh. Baik banget hatinya tuh apalagi untuk nolong orang, untuk kepada siapapun lah. berarti perempuan sananya baper kali ya. Saya nggak berani jawab, tanya aja ya sama Sandra. Bahkan tapi melihat dengan kejadian Atala disangkut pautkan dengan kayak gini akhirnya lebih hati-hati nggak
dengan cari cara bijaksana gitu. berteman gitu kan. Ya intinya sih kita nggak bisa memprediksi ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita 1 menit dari sekarang, apalagi untuk anak ya. Anak itu kan udah punya garis hidupnya. Saya cuma kasih pokoknya intinya adalah untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup, kamu tuh harus mentalnya kuat. Itu saya selalu bilang mental. Karena kalau kita mentalnya kuat, kita tenang, apalagi kita dekat sama Allah, semuanya tuh sebetulnya pasti ada hikmahnya. Jadi saya kemarin ngomong, coba deh kamu evaluasi diri, jangan sibuk kalau ini mau curhat ke orang terus, coba curhat sama Allah. Itu yang belum dia lakukan kayaknya ya. Dan kemarin dia mau ya, Mau, dan sudah mau. mengevaluasi diri dia dan lebih dekat juga sama kita akhirnya ya, sholat bareng. Iya. Kalau dulu kan sibuk banget ya, sekarang Masih sibuk, anak tuh dua-duanya tuh sibuk banget. sekarang Gitu loh. dia luangin ya, sholat Jumat bareng kemarin. Kemarin sholat Jumat bareng, terus sholat asar. di setiap kesempatan ya alhamdulillah bisa sholat 5 waktu juga. Gitu loh. Jadi kalau kita tuh selalu menguatkan anak-anak tuh Ibadah. basic tuh nomor 1 ya agama kan. Agama. Mbak Vena udah berusaha menghubungi mamahnya, Senan belum sih? Senan sendiri gitu. Enggak, karena saya bilang ini masalah keluarganya mereka gitu loh. Kita nggak mau dan bukan ranahnya kita mencampuri urusan masalah internal keluarga orang. Mbak Vena, selain Om Ferry, maaf, ayah dari Atala pun ikut mendukung dalam hal ini gitu. Nah, itu kemarin ngobrol Seperti sama apa tuh? Kemarin sih ngomongnya sama saya sih, ngomongnya sama saya. Ya pokoknya kita intinya sesama orang tua kita selalu mendoakan dan berusaha dan upayakan yang terbaik untuk anak-anak lah. Gimana mungkin saat ngobrol itu? Kita nggak pernah melihat masalah itu hanya dari satu sisi. Kita selalu kita ambil hikmahnya dari masalah itu. Gitu loh. Dan saya selalu bilang sama Atala, kalau kamu masih galau, kamu masih resah, cepat-cepat ambil air wudhu. Gitu loh. Sholat istiqaroh, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah kegalauan kamu tuh Allah yang jawab. Allah yang kasih jawabannya. Mbak Vena, antara Atala sama Ferel sendiri bisa dilihat tingkat kedewasaan, pemikiran lebih ke depannya itu seperti apa sih kedua anak ini, Mbak? Kalau Ferel kan ya usia 26 tahun ya sekarang, jauh lebih mature ya, karena dia kan mungkin juga kurang lebih sama ya. Mereka ini anak-anak yang sudah berpenghasilan, anak-anak yang produktif, anak-anak yang memang dulu korban perceraian orang tua, tapi alhamdulillah masih on the track ya. Jadi kalau di saat mereka sekarang pada saat kayak Ferel Atala memang di atas ya, gitu, pasti ada aja ujiannya. Gitu. Nggak semuanya keinginan kita baik terus nggak ada yang nyowel, misalnya nggak mungkin. Kita semakin tinggi Iya. pohon semakin kencang anginnya di atas. Jadi saya sih lebih kepada menguatkan mental, karena kalau kita jadi public figure tuh bukan karena kita bisa bertahan tuh bukan karena kita ganteng terus kita apa gitu ya berprestasi doang, tapi nomor 1 orang modal hidup kan mental. Kalau dia mentalnya kuat, mau profesi apapun, ujian apapun dia Keadaan apapun, ya dia akan firm. Nah makanya saya selalu bilang sama Atala sama Ferel, sekolah kehidupan itu nggak ada, dan juga bukan berarti kalau kamu kaya terus kamu dijamin tidak akan ada yang menyoel, kan nggak juga itu, nggak ada jaminannya. Tapi jaminannya adalah kamu harus dekat sama Allah. Jadi kemarin tuh alhamdulillah ada sesi kita kasih nasihat ya kepada Atala bahwa kaya aja nggak cukup untuk kita bisa hidup dengan damai tanpa ada yang nyowel misalnya. Termasuk dari segi percintaan mereka nggak sih, Mbak Vena, dengan kayak kemarin orang kan sempat bilang kalau Ferel balik lagi sama Wilona gitu, sempat liburan bareng ke Dubai juga gitu. Kalau Mbak Vena sendiri membatasi anak-anak untuk bergaul dengan, maksudnya berpacaran seperti itu apa? Gimana? Enggak sih. Kalau Ferel sama Atala kan sekali lagi apalagi Ferel udah dewasa, dia bisa menentukan siapa nanti jodohnya, siapa nanti dia mau deketin, begitupun Atala. Apalagi mereka kan udah cukup ya, udah 20, Atala 23, Ferel 26. sudah mandiri Sudah ya, pasti pola pikirnya juga jauh lebih dewasa ketimbang dulu ya gitu. Jadi saya nggak pernah sih harus yang begini begitu aja udah enggak, termasuk urusan kuliah juga udah enggak gitu, apalagi urusan jodoh ya. Tapi saya harus mendoakan anak dua itu ya. Doa saya pasti saya doakan dapat jodoh yang dua-duanya ya, dapat jodoh yang seiman insyaallah, yang baik, bibit bebek bobotnya yang benar-benar bisa menyatukan keluarga,
yang cantik lahir batinnya, itu pasti doa seorang ibu dimanapun pasti akan standarnya seperti itu yang terus saya doakan buat Vero dan Atala. Atala sempat bilang kemarin sosok Sanan dan keluarganya Mama Vena juga mengenal gitu kan, dari waktu liburan ke Bali, ulang tahun juga.